Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. 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 Ada sukacita hari ini, amin. Amin. Kita masuk hadirat Tuhan dengan bersukacita, amin. Dengan hati yang rindu, dengan hati kita yang terbaik, kita siap terima berkat Tuhan hari ini. Yang siap terima berkat Tuhan boleh lambaikan tangannya, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita masuk ke hadiratnya dengan ucapan syukur kita. Sebab perbuatan Tuhan ajaib, anugerahnya besar dalam hidup setiap kita. Kami bersyukur Tuhan. Kami masuk hadirat-Mu dengan hati yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan ucapan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semua yang Kau buat, buat semua yang Kau lakukan dalam hidup kami, Tuhan. Kami angkat suara kami bersyukur padamu Tuhan. Kami dengan penuh kerinduan Tuhan, kami bawa hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sembah Tuhan. Naikkan pujian-Mu, naikkan ucapan syukur-Mu. Aku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau
Kau di dalamku, tak usah ku cemas. Kau penghiburku saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu Di hidup kami Tuhan, di hidupku. mari dalam hadirat Tuhan kita boleh bangkit berdiri. Mari kita datang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kami katakan Tuhan, Bapakku datang menyembah-Mu, menyembah-Mu di sini. kami percaya Ku percaya ada bagiku. ada bagi. Mari sekali katakan, Bapakku datang Tuhan, Bapakku datang, kami mau menyembah-Mu, menyembah-Mu di sini. ku percaya Ku percaya ada bagi setiap kami Tuhan, ada bagiku. mari kita katakan dengan iman kita. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku saat ku lemah, Kau kuatku. Kami angkat suara kami, Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi sungguh Kau hebat haleluya. Tuhan. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau Kau hebat, hebat, amin. ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku Tuhan, di hidupku. Oh Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Perbuatanmu ajaib, kami rasakan. Perbuatan
usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau Mari katakan Bapak Ibu Saudara dengan imanmu. Tak usah ku takut, Sebab Kau serta kami Tuhan. tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Katakan, Ku nyanyi haleluya. kami angkat suara kami Tuhan. Ku nyanyi Sebab perbuatan-Mu ajaib Tuhan. sungguh Yes. Kau hebat, Amin. ajaib perkasa perbuatan-Mu. Kami rasakan Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Kau hadir. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat. Sungguh Kau hebat, Yes. ajaib perkasa perbuatan-Mu. Kami katakan, Haleluya. Ku nyanyi haleluya. mari katakan, Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. sekali lagi angkat pujian-Mu. Katakan, Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. ajaib perkasa perbuatan-Mu. Mari katakan, Di hidupku, mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Sebab Dia layak dipuji, sebab Dia layak ditinggikan. Oh Yesus Tuhan, kami mau memuji-Mu Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Kami lakukan pujian kami. jiwaku memuji. Biarlah hati kami menyembah-Mu Tuhan. Sungguh besar Perbuatan-Mu besar. Mari kita angkat hati kita katakan, maka jiwaku memuji. Kau Allah yang besar. Sungguh besar, Kau besar. Kau Allah. Kami angkat hati kami Tuhan.
kasih Tuhan. Pujian, pengagungan, sembah, elu-eluan kami hanya kepadamu Allah yang ajaib dan dahsyat. Kami menghormati kekudusan Tuhan. Kami menghormati Tuhan, pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Ibadah kedua ini kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah aliran sungai yang menyegarkan, yang menguatkan, yang membuat kami terus maju di dalam Tuhan. Itu yang membawa kepada satu pengalaman supranatural bersama Tuhan. Dalam pujian penyembahan, dalam kebenaran firman Tuhan, dalam setiap ibadah apapun Tuhan. Kami rindu mempersembahkan yang terbaik, roh, tubuh, dan jiwa kami. Kami mau katakan setiap kami umat Tuhan, kami siap mengelulukan Tuhan. Kami siap masuk ke dalam pelataran kudus-Mu. Karena kami percaya Tuhan bertata di atas pujian penyembahan. Engkau mengurapi semua tim yang melayani. Engkau mengurapi ya Tuhan semua alat-alat yang dipakai. Bahkan hamba-Mu yang sudah Tuhan persiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang meneguhkan, Tuhan yang membungkus dalam urapan yang kuat. Setiap kami Tuhan siap menerima berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada kuasa yang besar, ada urapan Tuhan yang besar, ada pekerjaan Tuhan yang dinyatakan. Jiwa-jiwa yang baru ya Tuhan terbuka untuk gereja-Mu. Bahkan Tuhan, kesembuhan, pemulihan, kuasa Tuhan dinyatakan. Kami declare Tuhan, hari ini hari kemenangan, hari kelepasan, hari di mana umat-Mu mengalu-alukan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji Tuhan dengan segenap hati kami. Dan ibadah kedua ini Tuhan, kami tabiskan dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang sangat mengasihi setiap kami. Kami siap Tuhan meninggikan, memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Amin. Siap diberkati oleh Tuhan hari ini. Amin. Amin. Bapak Ibu boleh lambaikan tangan kanan kiri depan belakang, katakan kamu pasti diberkati. Kamu pasti diberkati. Amin. Setiap kali siap terima berkat-Mu hari ini Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu dinyatakan. Mari dengan bersukacita katakan, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Amin. Sebab anugerahnya sangat besar bagiku. Mari katakan, aku diberkati. Amin. Aku dilimpahi, Yes. karena Allah Dia sanggup untuk menyediakan. aku diberkati. Amin. Dilimpahi Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kami siap Tuhan. Mari katakan, kasih setiamu nyata bagiku.
sanggup limpahkan segalanya. Sebab anugerahnya, Karena anugerahnya sangat sekali besar katakan, bagiku. sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup. Limpahkan segalanya. Amin. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari katakan, aku dengan iman katakan, aku dilimpahi karena Dia sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi. Terima hari ini. Allah Dia sanggup sanggup untuk menyediakan. aku diberkati. Amin. Aku dilimpahi Atas sempurna. anugerah Mari sekali Tuhan katakan, bagiku. aku diberkati. Kami terima Tuhan. Yes. Karena Allah Dia sanggup untuk menyediakan. aku diberkati Aku dilimpahi atas sempurna. Amin. anugerah Tuhan bagiku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan bagiku. Mari katakan, Tuhan bagiku. Serukan, kami percaya Tuhan. Kami menerimanya. Amin. Amin. Biarlah hari ini tidak ada satupun kita yang terlewatkan dari berkat Tuhan Bapak Ibu. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali. Kita siapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Luar biasa. Hari ini kita sedang memuji Tuhan. Kita sedang menyembah Tuhan. Kini saatnya kita akan memberikan berkat Tuhan. Apa yang kita punya itu semua dari Tuhan. Kita percaya waktu kita kembalikan itu bukan karena kebiasaan kita, tapi kita kembalikan karena ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita percaya hari ini sebelum kita memberikan, saya akan membacakan firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Luar biasa Bapak Ibu. Apa yang kita dapat hari ini? Ia yang menyediakan benih. Dia yang memberikan berkat. Jadi Bapak Ibu, siapkan apa yang terbaik yang kita punya. Kita berikan perpuluhan kita. Kita berikan janji iman kita. 1000 movement di sini ada diakonia, ucapan syukur. Hari ini kita katakan sama Tuhan, aku bawa Tuhan. Apa yang kau punya, saya bawa Tuhan. Jangan satupun yang tidak bawa. Semua kasih untuk Tuhan. Karena dari Tuhan, untuk Tuhan. Ada pekerjaan Tuhan yang besar. Nah, mari Bapak Ibu, kita siapkan semua persembahan kita. Kita angkat, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang luar biasa buat hidup kami. Kami sangat mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Karena Engkaulah Allah yang baik buat kami. Kami angkat semua persembahan kami, perpuluhan kami, janji iman kami, bahkan uang Rp1.000 kami Tuhan. Apapun milik kami hari ini Tuhan, karena kami tahu ini milik-Mu Bapa. Kami kembalikan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberikan buat kami. Engkau yang akan melipat gandakan semua berkat-berkat yang Kau berikan buat kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap bisnis berhasil Tuhan. Setiap usaha kami berhasil dan beruntung Tuhan. Kami yakin Tuhan, itu dari Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami kembalikan padamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Ketika ku kuati kalut di hatiku, ku datang padamu, nyatakan doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, semua yang manis dan sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, kupikirkan semua itu. Amin. Biar aja menjadi kupikirkan semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Damai sejahtera, damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara kami Tuhan, akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus. Mari dalam hadirat Tuhan kita boleh sama-sama bangkit berdiri. Semua
Bapa kami dalam surga, biarlah pujian ini bukan sekedar kami ucapkan, tapi ini suatu perkataan iman kami. Semua yang baik, semua yang sedap didengar, semua kebajikan, semua hal yang mulia, itu yang kami pikirkan. Ketika pikiran kami dikuasai oleh hal-hal seperti ini, maka kami akan berucap hal-hal yang baik. Semua perkataan negatif, semua perkataan yang mematahkan semangat, semua perkataan yang menimbulkan rasa kecewa, itu dihancurkan di dalam nama Yesus. Kami mau GKRI Miracle Harvest memperkatakan hal-hal yang baik, memperkatakan hal-hal yang positif, sehingga jemaat ini mengalami kebahagiaan karena Yesus Kristus telah memberikan mereka pikiran yang positif. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, berikan kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya kembali menyampaikan tentang berpikir positif, tetapi dengan judul orang yang mampu berpikir positif, maka ia tahu tujuan hidupnya. Tapi coba kita lihat ada ilustrasi berikut ini. Ya, kita ilustrasi yang mungkin secara umum ya. Perhatikan seekor burung yang duduk di atas, tidak pernah takut rantingnya patah. Karena kepercayaannya bukan pada rantingnya, tetapi pada apa Bu? Bapak? Pada apa itu? Sayapnya. Jadi kalau ada burung hinggap di ranting yang mungkin kita bilang, waduh kok nggak jatuh? Karena burung tidak sibuk mikirin ranting, tapi dia tahu bahwa sayapnya itu mampu. Bapak Ibu, berapa banyak kita ini sebenarnya terganggu dengan apa kata orang, sehingga kita mau melangkah salah. Berapa banyak orang dia mengalami kemerosotan semangat karena apa kata orang. Lalu kita coba lihat ada ayat Alkitab yang mengatakan bahwa Tuhan memanggil Yosua, Tuhan memanggil orang Israel bukan sekedar levelnya berhasil, tetapi berhasil dan beruntung. Nah pertanyaannya, apa bedanya berhasil dan apa yang dimaksud beruntung? Ya kita lihat di sini dalam bahwa begini, kalau ada seorang anak lalu dia sekolah, orang tuanya bilang kamu harus jadi sarjana. Kira-kira banyak nggak Bapak Ibu anak yang berhasil jadi sarjana? Banyak? Banyak nggak Bapak Ibu? Banyak atau banyak sekali? Banyak. Kayaknya Bapak Ibu lagi dilanda tidak berhasil ya. Sekali lagi saya mau tanya, banyak nggak kira-kira Bapak Ibu orang disuruh sekolah berhasil? Banyak ya? Kalau enggak berarti di sekitar Bapak Ibu nggak ada yang sekolah. Jadi banyak orang bisa berhasil sampai sarjana. Tapi ada enggak sarjana pengangguran? Berarti dia berhasil, cuman enggak beruntung. Ya kan? Tapi ada orang enggak sarjana, tapi beruntung. Enggak berhasil menyelesaikan studi, tapi beruntung. Sekolahnya di mana? Ada salah satu motivator. Lupa saya. Dia pendidikannya nggak tinggi, SD. Aduh lupa namanya. Wongso itu. Ari Wongso. Tahu pendidikannya di mana saya nggak tahu. Tapi artinya begini. Dia begitu hebat menjadi seorang motivator yang mungkin secara pendidikan tidak lebih tinggi daripada orang yang mengikuti materinya dia. Nah dia orangnya berhasil tapi beruntung. Apa perbedaan antara keberhasilan dan keberuntungan? Ya, keberhasilan adalah sesuatu yang diraih melalui ketekunan. Ya, jadi ada anak tidak pinter tapi dia tekun belajar, dia berhasil. Ada orang punya bisnis, dia tekun, ya bisa, ya
berhasil juga dia. Ada orang putus cinta 20 kali tapi bisa menikah. Berhasil karena mungkin dia tekun mencari jodohnya. Nah, keberhasilan adalah sesuatu yang diraih melalui ketekunan, kerja keras, dan perjuangan. Jadi kalau udah malas, nggak berjuang, nggak tekun, jangan pernah taruh di dalam pikirannya berhasil. Ya. Untuk berhasil itu diperlukan apa Bapak Ibu? Tekun, kerja keras, dan perjuangan. Ya kan, Bapak Ibu perhatikan orang yang perantau datang dari daerah ke kota Jakarta, itu mereka rata-rata berhasil. Karena apa? Karena mereka tekun, kerja keras, dan berjuang. Makanya tidak heran orang dari daerah bisa saja penampilan sederhana, tetapi dia punya fasilitas. Dia berhasil. Nah, banyak orang tadi sarjana, berhasil jadi sarjana. Nah, keberhasilan itu tidak seperti durian yang jatuh dari pohon atau dapat dicapai dalam satu malam. Makanya jangan mau beli sarjana, gelar sarjana. Harus belajar supaya ketika lulus, ya benar-benar dia punya gelar itu. Namun selalu ada harga yang harus dibayar. Sedangkan keberuntungan, perhatikan Bapak Ibu, keberuntungan adalah sebuah pencapaian yang diraih oleh karena apa Bapak Ibu? Oleh karena apa? Pertolongan dan campur tangan Tuhan. Jadi berhasil itu nggak kenal Yesus pun bisa berhasil. Jadi ada orang bilang, Pak, ngapain khotbah-khotbah seperti ini? Di luar sana banyak kok orang yang berhasil. Memang betul. Untuk berhasil diperlukan apa tadi? Tekun, kerja keras, dan berjuang. Ya kan? Ingat Bapak Ibu, supaya ngomong sama anak-anak itu jelas. Anak-anak kan sekarang pintar. Kamu harus berhasil. Dijawab sama dia. Kalau berhasil tuh bisa semua orang. Enggak berdoa juga bisa berhasil. Karena apa? Diperlukan apa tadi? Tekun, kerja keras, dan berjuang. Jadi kalau ada orang nggak berdoa berhasil, perlu kaget nggak kita? Nggak kaget, iya kan? Ngapain kaget? Orang dia ulet kok. Kita jam 5 belum doa, dia udah di pasar jam 4. Jam 5 udah bagi-bagi jualannya. Saya dulu mendampingi om saya. Om saya itu dulu sebelum dia dapat proyek, kami itu, saya ini tukang potong babi Bapak Ibu. Jadi saya tahu potong babi yang keren. Kalau mau uji boleh kapan. Saya bisa ajarin cara potong babi keren, darahnya nggak ngalir. Ya. Nggak usah digorok, nggak usah. Saya tahu tekniknya tuh. Saya termasuk pakar lah dalam hal itu. Babinya supaya jangan jorok, saya tahu. Saya kuasai Bapak Ibu. Orang keluarga saya bisnisnya itu. Setiap hari saya harus sembelih beberapa ekor babi untuk dikirim, bukan dikirim, diantar ke perusahaan Hyundai di Dumai. Setiap hari 300 kilo. Jadi rata-rata kalau babinya 50 kilo, berapa ekor yang saya potong setiap hari? 6, sendirian. Bapak Ibu, masih sekolah. Jadi mereka juga nggak mau kotor. Ya kalau kita kan dibakar, kalau mereka enggak, mesti mulus. Makanya alat-alatnya ada pisau ini, bahkan ada cukur, pisau cukur. Ya, jadi siletnya itu mesti gol. Berpikir positif tidak akan datang dengan sendirinya, melainkan sebuah keterampilan yang harus dipelajari. Jadi kalau Bapak Ibu dengar, ayo kita berpikir positif, itu enggak tiba-tiba. Itu harus dilatih. Ketika anak muda merencanakan pernikahan, harus punya komitmen bersama. Jangan pernah libatkan anak-anakmu untuk memecahkan stresmu. Itu dari dulu saya sejak nikah, awal merencanakan nikah,
salah satu yang kami sepakati adalah anak-anak tidak boleh diajak diskusi untuk masalah stres kita ini. Karena apa? Kapasitas dia nggak bisa di situ. Namanya juga anak. Jadi kalau kita ada selisih paham suami istri, kami dulu sepakat tidak boleh teriak, tidak boleh macam-macam. Nanti setelah anak-anak sudah tidur, kita bangun, kita ngobrol, bisa sampai menjelang subuh. Ngobrol apa saja, tapi dipastikan anak-anak sudah tidur dan jarak kita dengan anak-anak tuh jangan hanya sebatas satu tembok. Kami harus keluar dari kamar, ngobrol. Bisa menangis, tapi selalu diakhiri dengan doa. Itu dari dulu kami selalu berbuat seperti itu. Akhiri dengan doa, lalu janji. Kita nggak boleh saling melukai. Janji sih janji, tapi beberapa bulan kemudian main bentak lagi. Tapi tentu bentakan kami tidak sama dengan yang lain. Nadanya tinggi enggak. Kami mau kalau ribut itu Bapak Ibu nyaris orang nggak tahu. Karena apa? Ya cuman pelan aja. Kok kamu gitu sih? Nah, lalu yang kedua, kalau ada masalah, misalkan saya sebagai gembala ada masalah, ini juga kami tidak mau sharing di rumah. Karena apa? Jangan sampai ketika kami sakit hati lalu cerita sama mereka, akhirnya mereka terpengaruh jadi sakit hati ke jemaat. Itu kami bangun sejak dulu. Jadi kami tidak mau siapapun yang menyakiti, siapapun yang memfitnah. Bapak Ibu lihat anak-anak kami selalu enjoy dengan semua jemaat. Karena selalu kami katakan, Tuhan memberkati kita dengan jemaat ini. Tuhan memberkati kita dengan pelayanan ini. Nah, ditanya apakah ada masalah? Ada. Tapi itu harus ada komitmen bersama. Kalau kita sudah belajar untuk belajar berkata-kata secara positif, maka tidak mudah kita ngumbar. Berapa banyak sekarang anak-anak stres lihat orang tua. Saya buka aja nih Bapak Ibu. Karena orang tua suka ngumbar sakit hatinya di medsos. Anak-anak bilang ini pada baper semua nih orang tua. Kalau ada hal-hal yang gak baik, jangan diumbar. Temui orang itu, siapa yang membuat kamu bermasalah, temui dia. Nah kalau dia gak buat masalah, berarti Anda sendiri yang bermasalah. Temui Tuhan. Jadi tidak ada gunanya kita ketika ada miss dengan orang lain, lalu kita mengumbar di medsos, karena medsosmu, saya baca ya, ini hasil teori. Ketika kita menceritakan hal-hal buruk kita ke orang lain, 80% orang berkata I don't care. Alias bodoh amat. Jadi ketika Bapak Ibu menceritakan sakit hatimu ke temanmu, dia berkata I don't care, bodoh amat. Itu bukan urusanku. Berapa banyak kita sudah dibodohi oleh cara berpikir kita. Suka menceritakan hal-hal yang tidak senang dengan orang lain ke teman kita. Sementara 80% hasil riset mengatakan mereka nggak peduli. Lalu 20%-nya apa? 20% berkata nggak punya dampak apapun. Jadi kalau ini tidak punya pengaruh apapun, mengapa engkau suka menceritakan hal yang buruk tentang orang lain kepada temanmu? Karena 80% mereka berkata, aku nggak peduli itu. Kalaupun dia ngangguk-ngangguk, tapi di dalam hatinya bodoh amat. Persoalan gue juga banyak. Gue nggak mau lu transfer masalah lu ke gue. Jadi satu kesalahan yang terjadi bagi orang suka menceritakan masalahnya ke orang lain, sementara orang lain berkata bodoh amat. Apalagi taruh di medsos. Mana ada medsos tiba-tiba memanggil saudara konseling, halo konseling ya? Enggak. Paling tepat Anda curhat kepada pembimbing rohanimu supaya didoakan, bukan supaya ditambahin. Makanya para pembimbing harus dewasa secara rohani. Karena dia adalah seorang yang diberikan Tuhan kemampuan membantu orang lain menyelesaikan masalahnya, sementara masalahmu belum selesai. Jadi hamba Tuhan seperti saya Bapak Ibu, kalau nggak kuat dalam Tuhan ya sakit stroke dia.
Karena apa? Apa saja jemaat bisa keceplosan ngomong. Ketika kita berkunjung di sini cerita, aduh Pak, aduh kasihan loh Bapak Ibu itu, tolongin dia Pak. Kenapa? Aduh di bawah kanopi suka cerita begini, aku juga nggak suka kan Pak. Oh gitu. Bapak Ibu, kalau kalian cerita sama temanmu, dia juga yang ceritain ke kami. Jadi jangan dikira gembala itu nggak tahu apa yang kalian ceritain di situ-situ tuh. Tahu. Ada aja yang Tuhan taruh orang yang murah hati. Ini loh kemarin yang mendengar cerita-cerita di bawah kanopi. Sampai ke gembala. Bagian gembala apa? Doa Tuhan, ampunilah dia sebab dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Kan gak mungkin kami balas. Gak tahu diri kenapa sih gue udah capek-capek berdoa. Enggak. Tinggal kasih tahu Tuhan, si Anu, dia ngomong begini Tuhan, 1, 2, kan aku sakit hati Tuhan, iya kan Tuhan ya? Tuhan bilang, oh anakku, serahkan kepada saya, itu saya jagonya. Kalau dia nggak bertobat, nah tunggu. Kalau ada istri sakit hati kepada suami, jangan cerita kepada temanmu. Wah temanmu lagi kesepian, lumayan nih suaminya lagi difitnah nih, dekatin suaminya. Ada orang bilang, kok jadi pagar makan tanaman? Lu aja yang salah. Ngapain lu cerita tentang suamimu ke temanmu? Bapak Ibu, sekali lagi coba kita bangun pikiran positif. Dan itu bukan sewaktu-waktu datang. Nah, orang yang berpikir positif maka ia tahu tujuan hidupnya. Mengapa ada orang stres? Aku stres. Karena dia tidak tahu mau kemana dia. Bapak Ibu bayangkan kalau kita ke tol, kita nggak tahu arah jalan. Stres nggak? Uang tolmu habis hanya mutar-mutar di jalan. Pak, saya punya si Wace Pak. Punya GPS Pak. Dia juga belum pernah ke situ. Saya baru-baru ini dengar ada satu orang cerita ini. Dia ke suatu tempat nyasar di hutan. Saya tanya kok bisa? Padahal saya ikutin itu Pak. Terus gimana selamat? Saya telepon orang yang bisa mengarahkan saya. Bapak Ibu, orang yang mampu berpikir positif maka ia tahu jalannya. Tapi orang yang gak bisa berpikir positif, benang kusut dalam pikirannya. Jadi susah dia, makanya mukanya juga nggak enak liatnya. Kalau orang nggak positif pikirannya, mukanya tuh begini ya. Kalau nggak positif, Shalom Bu, Shalom. Ada sukacita Bu? Ya dunia ini kan harus realistis ya. Ya bayangkan kalau PKS ketemu AKS yang seperti itu. Belum kata pendahuluan langsung PKS-nya bilang 2 penutup ya Bu. Karena apa? Bayangkan Bapak Ibu, senang gak kalau hamba Tuhan mengunjungi jemaat mukanya begitu? Pak, mukanya harus segar, lu aja gak pernah segar. Giliran kita, maaf Bapak Ibu, saya pernah khotbah di satu tempat. Ada amin, alisnya naik. Gimana? Tahu nggak khotbahnya? Wah, saya pikir nih saya sudah 30 menit saya ngomong cuma dikasih alis. Terus saya duduk di situ. Terus ditanya, Bapak kenapa duduk? Saya angkat alis. Dia bilang kita nggak ngerti Pak, Bapak bicara. Saya angkat lagi alis saya. Pak yang jelas Pak, jadi hamba Tuhan harus jelas. Saya angkat alis saya. Dia bilang, Pak ada apa kok Bapak gitu? Aku udah setengah mati, udah 30 menit aku berbicara depan kamu angkat alis terus. Kan saya tanya ada amin? Jawab dong. Kalau ada katakan amin, kalau nggak ada, nggak ada. Jangan diangkat alis terus saya. Berapa banyak jemaat gitu? Aduh, kok gembalanya begini? Lu aja juga begitu. Artinya apa? Kita akan kacau kalau kita nggak punya pikiran positif. Supaya kita nggak kacau, mari kita berpikir positif. Lihat orang lain positif. Ketika lihat dia, kenapa dia mukanya cemberut? Jangan langsung dia bilang,
nggak seneng kau ketemu sama aku. Bukan. Jangan-jangan sepatunya sempit, jempolnya cantengan. Jadi dia jalan sambil nahan. Mesti tanya, Bu, kenapa cantengan? Ya. Nah, oleh karena itu begini Bapak Ibu. Dalam buku yang berjudul The Magic Positive Thinking berkata begini, pikiran positif selalu dibutuhkan demi kehidupan yang lebih baik dan bahagia. Minimal untuk bisa menjalani kehidupan dengan perasaan lebih tenang, tidak gerasak gerusuk saat menangani berbagai urusan yang acap kali pelik tiada terkira. Tidak pula terlalu takut ketika menghadapi segala problema yang mungkin menghadang, termasuk menghadapi melejitnya harga-harga barang. Oleh karena itu kesempatan ini kita akan melangkah lebih maju dari cara berpikir positif untuk menuju keberhasilan. Bapak Ibu, tadi malam kan ada orang bilang, wah kayaknya Pertalite mau naik. Tadi dalam beberapa menit setelah ibadah saya setel TV. Belum, puji Tuhan. Ya kan? Nah kalau Pertalite harga 10.000 per liter, berarti inflasi berapa persen? Kemarin 7.000. Terus tiba-tiba 10.000. Berarti inflasinya naik berapa persen Bapak Ibu? 30. Kalau tadi ayamnya sepotong harga 5.000, tambah 30%. Jadi berapa itu? Jadi kalau berapa harga ayam? 100.000. Berarti kalau kemarin 100.000, ketika dia naik, maka apakah 130.000? Tidak. Truk juga naik, yang angkut ayam dari kampung. Ya kan? Jadi bisa-bisa harga ayam seekor jadi 150.000. Yang tadinya Bapak Ibu, anak-anak tiap hari makan ayam, mau nggak mau turun level, makan kaki ayam. Yang penting ada namanya ayam. Kalau naik lagi harganya, kulit ayam, bikin keripik. Yang penting namanya ayam. Waduh Pak, berarti kalau naik ini, kita bagaimana Pak? Jangan fokus kepada harganya, fokuslah kepada pekerjaanmu. Sekalipun dia naik, tapi kerjaanmu juga naik. Jadi tetap makan daging ayam. Kalau kita pusing di situ, ada orang bilang, Pak cabai naik. Buat saya bodoh amat. Om saya nggak makan cabai. Kamu salah sharing. Ya kan? Saya makan satu cabai, kupingku sakit. Jadi ketika ada orang bilang, Pak, Bapak tahu nggak harga cabai naik? Sebagai gembala, oh iya. Tapi dalam hati saya, apa hubungannya dengan saya? Orang saya nggak makan cabai. Pak, beras naik. Lah aku ada sakit gula. Justru dokter bilang kurangin makan nasi. Nggak cocok juga sharingnya ya. Tapi kalau ada anak muda makannya nasinya segunung, boleh kasih tahu. Nak, harga beras naik loh nak. Gimana kalau besok kita tambah jagung di tengah? Ya. Jadi jangan sampai kita sibuk di situ terus nggak ada solusinya. Nah, GKARI Miracle Harvest, saya ingin mengajak kita jangan sibuk mikirin masalah. Karena kalau cerita juga sama orang lain, 80% nggak peduli dengan masalah kita. Apa Bapak Ibu ketika punya masalah, misalkanlah masalahnya sama Pak Gembala, cerita sama orang lain. Apa orang lain itu tendang gembala kalian? Kita tendang aja gembala nih, kita ikat leher dia. Kan enggak. Jangan-jangan jemaat itu bilang, hati-hati loh, nggak boleh ngomongin gembala. Jadi musuhan kalian gara-gara itu. Jadi tadinya masalahnya udah gak dengar, udah 80% gak dengar, tambah masalahmu. Tadi masalahmu sama satu orang, sekarang dengan dia. Lah kalau 10 orang kau ceritain, 10-nya juga belum tentu senang sama Anda. Jangan-jangan 9 orang bilang nih, jangan ditemani, payah, ntar dia ngomongin kita. Jadi makanya Bapak Ibu, kalau cerita di rumah, pastikan bukan ceritain istri, ceritain suami, atau ceritain tentang orang tuamu. Karena cepat atau lambat, itu nyampe ke mereka. Sebab dalam bahasa Batak, dinding itu juga bertelinga. Marpinggol deh. Ya. Lah kalau di gereja, masalah gereja, jangan ceritain sini. Karena apa? Anginnya suka masuk dari celah-celah itu, masuk ke sana. Bapak Ibu,
Mari kita kalau melihat sesuatu, apa sih solusinya, jalan keluarnya apa? Ya gitu ya. Nah, kalau udah tahu kita akan lihat. Tuhan bilang kamu pasti sukses. Tadi berhasil dan beruntung. Jadi gini, Tuhan maunya kita sukses. Sukses itu berhasil tapi beruntung. Berhasil di sekolah, tapi untungnya apa? Wah, duitnya udah banyak. Berhasil di sekolah, tetapi kok susah ya dapat kerjaan? Kan pergumulan. Tadi pagi saya kasih contoh, namanya Sumarlia, Kak Sumarlia. Sama-sama punya handphone. Bapak ibu punya handphone, anak bapak ibu juga punya handphone. Tapi cara pandang kita terhadap handphone berbeda-beda. Ada yang anggap handphone itu adalah alat untuk menyebarkan informasi lewat Twitter, lewat Facebook, lewat Instagram. Habis itu selesai. Nah, si Kak Sumarlia ini memandang handphone ini toko. Maka dia jualan di situ. Resellernya banyak banget. Kalau salah lebih dari 100 resellernya dia. Dia nggak punya gedungnya, tapi dia punya toko namanya handphone. Nah, handphone itu jadi masalah karena apa? Nggak ada guna, dipakai main game dulu aja. Akhirnya apa? Pulsa mamanya habis. Pulsa mamanya habis, ambil handphone bapaknya lagi, main game lagi. Pulsa bapaknya habis. Giliran Komsel nggak bisa nyambung. Kenapa? Anaknya ngabisin pulsa bapak dan anak. Si PKS bilang, kenapa sih ibu nggak balas WA saya? Pulsa saya habis. Kenapa bisa habis? Beli berapa pulsa 1 bulan? 50 giga. Kok bisa habis? Nggak tahu kenapa ya. Setiap anakku pegang HP mungkin di sininya ada magnet. Setiap pegang pulsa habis. Dia hanya melihat handphone adalah sarana game. Tapi Kak Lia tadi, handphone adalah toko. Makanya nggak heran. Tuhan berkati ekonomi dia karena dia menggunakan handphonenya sebagai toko. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita semua bisa berhasil, tapi semua bisa beruntung. Nah, saya mau kasih tahu yang pertama, kita berhasil merebut teritorial. Alkitab bilang begini, Yosua pasal 1. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat. Perhatikan baik-baik, seluruh tanah orang Het sampai laut besar di sebelah matahari terbenam, apa katanya? Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Amin. Semua itu menjadi daerahmu. Jadi saya mau tanya, kira-kira Tuhan itu senang gak Bapak Ibu berhasil? Senang. Ini buktinya teritorial. Tadi pagi saya bersaksi, aku juga punya teritorial Bapak Ibu, tapi warisan dari opungku. Karena bapakku statusnya saya ganti, jadi saya dapat warisan. Rumah dapat, tanah juga dapat. Sejak saya lahir sampai sekarang saya tidak pernah minta ada sewanya. Yang pakai aja. Tetapi keluarga saya ingin membelinya, sering nanya, "Laik jual lah Laik ke kami." Bapak Ibu, kenapa saya nggak jual? Karena pesan opungku, jangan kau jual ya Mang, supaya ada tading-tading opungmu. Artinya apa? Kau ingat ada opung yang pernah mewariskan tanah ini. Jadi, kalaupun saya jual Bapak Ibu, mungkin kalau saya jual sekarang taruhlah dapat 25 juta. Saya pikir-pikir 25 juta mengganti tanah di sini di mana tuh? Hampir nggak ada. Nah, tahun 80-an Bapak Ibu, saya bersama family merantau kembali ke sini, kembali ke Jakarta. Harga tanah, saya nggak sebutkan, tapi nggak jauh dari sini. Harga tanah waktu itu cuma 50.000 per meter. Terus waktu saya survei, kayak hutan Bapak Ibu. Jadi saya nggak mau. Memang pernah sekali saya beli 100 meter. Tapi keluarga kami ini semua beli. Mereka kan jadi guru honor, rata-rata guru honor di SD. Sekarang mereka ini rumahnya nggak ada yang 100 meter. Sebab kenapa? Mereka cerita, di belakang kami ini tiap tahun punya kebutuhan. Kadang-kadang dijual cuma terasnya,
Habis terasnya dijual, ada kebutuhan lagi, dijual ruang tamunya, sampai akhirnya dijual sampai dapurnya. Jadi rumahnya panjang. Saya tanya sama salah satu itu saya, "Berapalah itu habis uangmu untuk rumahmu sebesar ini?" Dia bilang, "Kalau saya hitung-hitung mungkin habislah 250 juta. Oh, rumah sebesar ini? Iya, kan dulu murah. Bapak Ibu, nggak jauh dari situ kami tinggal, harga tanah 4 juta. Nah kalau 200 juta itu berapa meter? Kalau 200 juta, ya 200 juta berapa meter tuh? Kalau 4 juta per meter? Cuma 50. Dia tanahnya, aduh, gede banget. Lalu saya tanya, kok bisa kau dapat sebesar ini? Semuanya kami dapat. Kau aja yang bodoh, nggak mau dari dulu ikut sama kami. Saya bilang, iya ya, coba aku ikut sama kalian dulu ya. Sekarang nggak bisa disesali kan? Dapat teritorial yang besar. Tetangga saya sama Pak Riki, dia punya rumah kontrakan 7. Saya tanya sama dia, berapa memang dulu Bapak beli ini waktu dibeli tahun 80 berapa? Dia bilang, dulu saya beli murah Pak, masih sekitar 10.000. Saya pikir-pikir tahun itu aku udah di Jakarta. Kalau ku cicil tiap bulan 10.000, wah udah besar banget tanahku. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu begini, enggak kenal Tuhan aja Tuhan bisa kasih teritorial. Sekarang Tuhan ngomong, dari tempat ini sampai ke sana, batasan itu dan itu menjadi milikmu. Jadi orang gak kenal Tuhan saja bisa dapat teritorial. Tuhan kasih tahu, kalian juga berhak mendapatkan hal yang sama. Nah, persoalannya begini, apa sih yang membuat kita gagal mencapai berkat itu? Ada orang bilang, dari dalam Pak. Nah, saya mau baca nih, apakah masalah intern ini benar gak menjadi penghambat? Alkitab bilang begini dalam Yosua tadi, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau sampai kapan? Seumur hidup. Jadi adakah masalah intern yang menghalangi kita berhasil? Ada? Kayaknya Bapak Ibu ragu. Mau berhasil aja ragu. Kalau mau berhasil harusnya yes. Gitu ya. Saya ulang lagi ya, saya baca. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Itu kan janji. Lalu apakah ada penghalang? Saya baca ayat berikutnya. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidup. Jadi sampai kita mati, tidak ada yang bisa menghalangi berkat Tuhan. Karena apa? Itu sifatnya eksternal. Lah kalau begitu, kenapa saya nggak seperti itu? Nah, persoalan kedua adalah masalah internalnya. Pertanyaannya begini, bagaimana dengan hatimu? Bagaimana dengan pemahamanmu tentang firman? Bagaimana dengan integritasmu? Makanya dikatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang yang diberikan kepada mereka. Lihat lagi, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Jadi masalah yang pertama adalah hati kita. Jadi apa yang menghalangi berkat Tuhan? Hati. Kalau hati kita nggak serius, nggak diberkati Tuhan. Bapak Ibu, saya bersyukur 2 anak saya sambil kuliah mereka bekerja, baik Gaby juga bekerja. Wah, anak hamba Tuhan boleh kerja. Ya kalau nggak kerja, Bapak Ibu mau tanggung anak saya? Kan enggak. Mereka bekerja. Tiap bulan mereka dapat. Walaupun bekerja mereka bukan harus di kantor sana, mereka bekerja by online. Pakai handphone mereka. Kalau udah deal, datangin. Ketika mereka mengambil kesempatan bekerja di situ,
Saya sebagai orang tuanya juga kasihan. Aduh, kamu kuliah, tapi bekerja. Kenapa dia bekerja? Karena anak-anak dilatih nggak boleh minta-minta. Kalau ada orang lain makan, jangan minta-minta. Ya anak Mbak nggak boleh, udik banget ya. Kamu pernah rasain apa tuh daging yang dibakar-bakar tuh apa tuh? Steak. Dulu saya begitu Bapak Ibu. Kalau orang cerita enak kali steak. Steak itu kan setahu saya tongkat ya. Kok dibilang enak? Karena waktu itu saya nggak pernah makan steak. Ya kalau kamu mau makan, kamu bekerja. Jangan palakin orang, sini aku anak pendeta, bayaran aku steak. Nggak boleh. Dia bekerja, ya dia berhak makan. Ya kan, karena Alkitab bilang yang nggak bekerja nggak boleh makan. Yang boleh berhak makan yang ngapain? Yang bekerja. Jadi kalau kita ingin menikmati itu, ya kerja keras. Aduh, nggak mungkin lah saya bisa makan itu. Loh, kenapa? Hatimu mengganggu. Udah bilang nggak mungkin. Waduh, nggak mungkin saya besok gajinya 50 juta. Siapa yang bilang? Luis Mia aja saya baca kemarin gajinya 1 miliar per bulan di Persib. Masa 50 juta kau nggak berani? Lah Luis Mia, ya kan dia keringat doang dibayar 1 miliar. Nendang bola, ngomong, cuap-cuap, nunjuk-nunjuk, dibayar 1 miliar per bulan. Enak kan? Ada orang manggung, nyanyi-nyanyi, dibayar 50 juta. Tadi saya nonton ulang tahun Rafathar. Udah ada artis yang gak datang, semua muji. Bahkan Michael Owen, bukan Owen Tan, Michael Owen datang. Bapak Ibu, sombong kali si itu bapaknya tuh, Raffi Ahmad. Ini punya duit, boleh dong. Bapak Ibu, kenapa kita suka terganggu? Karena hati kita iri, suka iri. Ini mengganggu kita diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, apalagi tidak bertindak sesuai dengan firman Tuhan, nggak percaya kepada firman Tuhan. Apa iya saya berhasil? Apa iya saya mungkin seperti ini bisa jadi orang sukses? Apa kata firman? Katakan amin. Lalu kemudian jangan kompromi. Jangan kompromi. Kalau temanmu itu tidak memberikan support engkau maju, jangan. Cari orang yang bisa mendorong kamu maju. Orang tua, hati-hati lepaskan anakmu bergaul. Jangan biarkan dia bergaul sama orang-orang yang enggak memberi motivasi untuk maju. Ya. Poin kedua adalah fokus terus kepada Tuhan. Paulus pernah berkata, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Jadi poin kedua adalah fokus sama Tuhan. Fokusnya ngapain? Mengejar. Berapa banyak kita ingin sukses, tapi untuk Tuhan kita gak kejar dia. Bangun pagi-pagi gak mau baca firman Tuhan. Mohon maaf Bapak Ibu, berapa banyak orang untuk hal yang sifatnya fana kita pontang-panting, tapi untuk Tuhan kita enggak. Berapa banyak orang melaksanakan pekerjaannya, dia rela enggak ke gereja demi pekerjaan, lalu mengharapkan Tuhan berperkara. Anak saya ingin jadi pemain bass. Dulu anak saya latih, saya kasih kursus namanya gitar klasik dari SD, karena saya kepengen anak saya besok pemain gitar klasik. Kan enak bunyi kelas itu. Udah dilatih, bayar harga. Waktu SMA dia tergoda main bola, dia pergi main bola, dia tinggalin tempat lesnya. Saya bilang, masih pengen main gitar enggak? Kalau main gitar cari teman pemain gitar, bukan pemain bola. Tapi puji Tuhan dia kembali lagi
Setelah selesai kuliah, setelah selesai SMA, saya tanya kenapa kau enggak mendaftar perguruan tinggi? Dia bilang, enggak, aku mau kuliah di bidang musik. Saya bilang, aduh, biaya sekolah udah mahal, kenapa jadi pemain musik? Latihan bass. Latihan bass di guru bassnya jemaat. Yang satu kali ketemu 600.000, tapi dia cuman bayar 100.000. Tapi jemaat ini bayar 600.000, nggak berhasil. Karena mungkin nggak konsentrasi juga dia. Latihan. Hanya 1 bulan dia berhasil masuk untuk sebuah perguruan tinggi. Pikir-pikir, aduh, kalau sudah di sini mau ngapain? Tapi Tuhan buka jalan. Dia tidak pernah bergaul kepada orang non musik. Dia selalu bergaul. Kadang-kadang dia bilang, Pak, aku ketemu dulu sama teman-teman pemain jazz ya. Dia pergi ngobrol. Nanti dari situ dapat proyek dia. Begini Bapak Ibu, kalau kita ingin sukses, pastikan pergaulan kita itu sama. Bukan yang lain. Kalau kita ingin sukses, cari pergaulan orang-orang yang ingin sukses. Jangan orang-orang yang sebagai pecundang. Kamu mau sukses, emang lu punya modal apa? Lihat ya, kalau beruntung itu datangnya dari siapa tadi? Dari Tuhan. Bapak Ibu pernah main dadu? Dadu itu ada mata 1, mata 2 sampai mata 6. Kan ada 3 kotak. Berarti 1 dadu ada 1 kotak, 1 itu mangkok ada 1 dadu. Ada 1 sampai 6, 3. Lalu di situ ada uang. Ya kan, uang. Kotak-kotak uang 1 sampai 6. Nah, ketika kita ada 3 mangkok, berarti peluang kita kan 3/18. Kan 1 dadu ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kalau 3 mata dadu ditutup, berarti peluang kita 3/18. Itu berapa persen? Berapa persen Pak Riki itu? 3/18. Kecil ya? 0,0 sekian. Pertanyaan saya, udah peluangnya cuma 0, sekian, banyak enggak yang judi dadu? Banyak. Tapi enggak di sini kan? Saya dulu waktu remaja suka lihat itu, cuman bingung. Bingungnya kenapa? Enggak punya duit saya. Jadi senang lihat judi dadu, tapi enggak punya duit. Jadi enggak bisa main dadu. Bukan karena enggak mau main dadu, memang enggak ada duitnya. Nah, saya lihat ya yang main judi dadu, selalu penasaran. Ditaruh di sini, angka 5. Yang keluar angka 4. Waduh, saya tadi udah mau bikin ke 4 kok, kenapa ke 5 ya? Nah, mas lagi tadi 5, dihitung-hitung. Wah, ditaruh di situ angka 1. Ternyata angka 3. Aduh, kok ketiga ya? Mata saya kurang tajam ini. Tapi di sini selalu berharap kan, hanya 0, sekian persen berharap menang. Pulang, setelah 1 jam dia pulang. Istri tanya, mana uang Pak? Ada alasan, padahal dia habis main judi dadu. Itu namanya pejudi tidak beruntung. Tapi pernah nggak lihat waktu porkas tidur dia ditendang, jatuh. Orang tanya, yang mimpinya kau? Enggak, ditendang. Dicari buku mimpi, ditendang jatuh. Dibeli sama orang lain, dapat dia. Terus dikasih tahu, untung kau jatuh Bah, kau beli nomor jatuh, menang aku. Dia bilang, waduh, kau kenapa nggak bilang-bilang sama aku supaya aku ikut? Bapak Ibu, dia yang jatuh, tapi orang lain dapat. Itu namanya beruntung. Yang satu rugi. Saya tidak mengajak Bapak Ibu jadi pejudi, tapi kira-kira begitulah. Tidak ada usaha kita, tapi usaha orang lain. Kok bisa? Ya si itu tadi judi porkas tadi yang membuat dia berhasil. Kok dadu kok bisa? Ya itu tukang aduk-aduk biji apa tadi? Dadu tadi.
Bapak Ibu, Tuhan sedang membentuk kita bukan seperti mengocok mata dadu, tapi sedang membentuk kita supaya kita siap terima berkat dari Tuhan. Persoalannya, apakah kita mau? Nah, sekarang poin ketiga adalah apa fokus kita? Kalau kemana kita melangkah? Oke, saya sudah fokus kepada Tuhan. Jadi keberhasilan saya dari Tuhan, bukan dari perjudian, bukan dari yang lain. Sekarang saya mau kemana? Saya mau sukses. Kemana GKRI Miracle Harvest? Sukses. Kita ngapain kalau nggak pengen sukses? Sekolahin anak nggak mau sukses. Ada orang bilang, Pak nggak usah khotbah sukses Pak, karena nggak kenal Tuhan aja mereka bisa sukses. Lah itulah bodohnya kita. Nggak kenal Tuhan aja dia bisa sukses, apalagi kenal Tuhan. Kita harus lebih sukses dari mereka. Bapak Ibu coba lihat sekarang nih orang-orang hebat itu siapa sih di dunia ini? Ada orang bilang keturunan dari Ibrani sana. Modalnya apa sih? Modalnya ulangan itu. Ajarkanlah Tuhan itu esa. Berulang-ulang. Lalu taruh batu-batu peringatan supaya anak-anak tuh tahu tentang bahwa saya ini sampai di sini karena Tuhan. Dia berhasil lagi, taruh lagi batu peringatan. Saya sampai di sini karena Tuhan. Jadi mereka diajarkan tentang Tuhan. Bapak Ibu, kalau ada orang lain bilang enggak sungguh-sungguh juga bisa berhasil. Setuju, saya setuju itu. Tapi yang Tuhan mau katakan, kita berhasil tapi plus beruntung. Jemaat di tempat ini berhasil tapi beruntung. Kalau dia berdagang berhasil beruntung. Bapak Ibu ada di satu tempat saya nggak usah sebutkan. Mungkin dihitung di gang ini ya, di gang ini ada sekitar 25 kakak. Tapi yang jual warung makan, yang jualan ada 25 warung. Jadi sekitar 25 kakak. Yang jualan berapa tadi? 25. Berarti setiap rumah jualan. Saya ke situ karena kebetulan rumah keluarga kami. Saya hitung 1. Yang tempat kami pun jualan juga. Jadi saya tanya sama mereka, ada untung gak sih? Karena kalau sore semua jualannya habis. Nasi uduk habis, lontong habis, bakwan habis, semuanya habis. Kalau saya tanya, ada untung gak sih? Mereka bilang, ya bukan puji Tuhan lah, dengan agama mereka masing-masing, mengatakan, ya minimal gak rugi. Itu kan bahasa positifnya ya. Ada untung gak sih? Dijawab, minimal gak rugi. Tapi kalau ditanya, ada untung gak kira-kira? Ada. Kan mereka ikut juga belanja lontong, walaupun dia jualannya yang lain. Dia bilang dia gak rugi, minimal dia nggak untung, minimal tidak rugi. Artinya kalau modal dia 100.000, berarti sore hari dapat berapa? 100. Untungnya di mana? Makan. Lihat pejudi. Saya dulu begitu. Dari jam 9 malam berjudi sampai jam 5 pagi. Yang untung siapa? Tukang warung. Ya kan? Superminnya habis, rokoknya habis, semua jualannya habis. Giliran udah selesai bubar, aduh kalah 100.000 aku, aduh aku kalah 100.000, semuanya nggak ada yang untung. Pertanyaannya siapa yang beruntung situ? Tukang warung. Bapak Ibu jangan mau dibodohi oleh dunia ini. Tuhan mau kamu harus beruntung, kamu harus beruntung. Selalu dunia bilang berhasil, semua kita bisa berhasil Bapak Ibu. Tapi Tuhan bilang kamu beruntung, kamu beruntung. Khotbah saya tujuannya hari ini adalah Bapak Ibu, kalau kita berpikir positif, maka hidup kita berhasil dan beruntung. Berhasil rata-rata, tapi berhasil dan beruntung itulah tujuan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Tuh yang di atas sudah haleluya. Padahal kita Miracle Harvest doh. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya sudah mengikuti 3 retreat di gereja ini.
retreat anak, retreat remaja, retreat epic mahasiswa. Kemarin memang tidak banyak, hanya 22 orang. Tapi 22 orang itu, saya selalu lihat mereka retreat. Minimal kalau saya nggak ke dalam, saya di luar, saya perhatikan. Mereka begitu konsentrasi. Karena mereka ditanamkan tentang generasi champion, pemenang. Ketika saya berkhotbah, Bapak Ibu, saya cuma mau katakan, kalian adalah generasi-generasi yang akan memperoleh keberhasilan, tapi beruntung. Maka saya bilang, untuk orang tua yang menitipkan anaknya retreat kemarin, itu adalah langkah profetik yang benar. Karena ada kesempatan gembalamu mendoakan mereka. Oh Pak, gak digembalakan gembala juga pasti berhasil dan beruntung. Ya puji Tuhan. Tapi pernahkah membaca Alkitab? Bak urapan di kepala Harun yang turun dari janggutnya ke jubahnya turun dan mengalir. Tuhan tidak pernah kasih berkat itu asal-asalan. Dia selalu memakai dari atas sampai ke bawah. Beberapa tahun yang lalu, para pendoa melihat, apostol melihat bahwa ada aliran air yang memancar dari mimbar. Artinya apa? Bahwa ketika engkau taat di mana kita bergereja, maka akan mengalir terobosan itu. Oh, tanpa didoakan Pak Gembala pun anak saya pasti mengalami terobosan. Ya puji Tuhan. Tapi mengenai penglihatan itu, kata Paulus, aku tidak mungkin tidak taat. Kalau kita belajar taat, apa saja yang sudah disampaikan oleh Tuhan melalui gereja kita ini, tangkap itu, jangan kompromi. Kemarin ada bertanya, Pak bagaimana kalau penglihatan, kita sudah dapat penglihatan tapi kita kompromi. Sejak itulah Tuhan bilang, cancel. Apa yang sudah Tuhan katakan untuk gereja kita, itu tidak pernah cancel. Tapi secara personal bisa cancel kalau personal itu gagal. Dan saya berdiri di mimbar ini ingin kembali mengingatkan Bapak Ibu, Tuhan panggil kita untuk mengalami terobosan. Dan itu saya berdoa selama retreat Tuhan, 22 orang ini Tuhan pakai secara luar biasa ke depan. Mungkin mereka biasa-biasa sekarang ini, mungkin mereka biasa-biasa, tapi Bapak Ibu akan lihat mereka. Di situ penyesalan kita tidak guna. Seandainya saya serahkan anak saya secara total kepada gereja dibina, mungkin anak saya diberkati oleh Tuhan. Tapi ada juga orang yang ragu-ragu retreat, tapi akhirnya retreat. Satu kali ada Pak Rino di sini, anaknya bayarnya untuk nginep, tapi belum tentu nginep. Tapi pada hari itu memutuskan menginap. Kami sebagai hamba Tuhan berpikir, sanggup gak ya anak Pak Rino nginep? Ternyata bisa dilewatin. Yang sering sekali membatasi anak kita tidak berhasil, kadang-kadang orang tua loh. Mari kita deklarasikan, anak saya diberkati, anak saya diberkati, generasi saya diberkati. Itu doa kami sebagai hamba Tuhan. Jemaat GKRI Miracle Harvest diberkati. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan, kami mau katakan, kami lelah hanya sekedar berjuang. Kami lelah hanya kerja keras. Karena setiap orang bisa berhasil, tapi kami belum tentu beruntung. Tapi pagi ini Tuhan yang berkata, kami berhasil, kami beruntung. Kerja keras kami, ketekunan kami, perjuangan kami, ketika tangan Tuhan turun mengurapi kami, maka kami bukan saja berhasil, tapi kami beruntung. Anak-anak beruntung. Dan seluruh jemaat ini mengalami keberuntungan. Kami tahu Tuhan bahwa situasi sulit, tapi ada tangan Tuhan yang sedang merenda pekerjaan kami, bisnis kami, bahkan gereja kami.
menjadi gereja yang berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan, tidak ada yang kebetulan. Penglihatan demi penglihatan telah diberikan. Tapi hamba berdoa biarlah setiap kami, dari anak muda sampai orang tua, boleh menangkap pesan Tuhan bahwa GKRI Miracle Harvest adalah gereja yang alami terobosan. Perekonomiannya dinaikkan, mujizat bertambah-tambah. Bahkan kami akan melihat ada banyak orang diselamatkan melalui gereja ini. Kami bersyukur beberapa satelit, tiap hari kami boleh melihat ada penambahan jiwa. Kami terus berdoa, Tuhan urapi mereka. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami pegang janji Tuhan. Anak-anak kami diberkati, pendidikan mereka diberkati, tapi mereka pasti beruntung. Kasih anugerah dari surga oleh Yesus Kristus anaknya yang tunggal, serta pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Silakan duduk kembali. Kita bersatu di sejenak.